warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahru siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wa ruh. Ma'asyiral hadirin, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Huda yang saya hormati beserta seluruh jajaran pengurus, yang kami hormati para orang tua, para tokoh masyarakat, para ketua RT, RW 09 yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para bapak, ibu, soimin, soimat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu, sebagaimana biasa kita setelah sholat seringkali menengadahkan tangan kita sambil berurai, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Apa maksudnya? Yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak mendapatkan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Ada ungkapan singkat tapi padat berasal dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan yang singkat ini dapat menginspirasi dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kita dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Apa ungkapan baginda Rasul tersebut? Ungkapannya yaitu al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Ma'asyiral hadirin, bahwasanya ternyata kita seringkali mengharapkan mendapatkan tiket surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata baginda Rasul menyampaikan bahwa yang namanya surga rindu kepada 4 kelompok manusia. Yang selama ini kita tahu bahwa kita berharap, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Ternyata di sana surga rindu kepada kita Bapak Ibu. Siapa sih yang dirindukan oleh surga? Mau tahu? Bu? Bu? Halo? Ya, halo. Mau tahu bulat apa tahu apa, Bu? Ya. Kalau kita sudah pahami bahwasannya surga rindu kepada 4 golongan, maka mudah-mudahan kita berharap di antara 4 kelompok kriteria tersebut ada di antara diri kita. Yang pertama, talil Quran, kata baginda Rasul. Yang pertama dirindukan oleh surga siapa? Talil Quran. Orang yang gemar, orang yang suka, orang yang cinta membaca Al-Quran. Orang yang suka mengamalkan isi Al-Quran. Yang pertama, yaitu yang dirindukan oleh surga, orang yang gemar membaca Quran. Orang yang mau belajar Al-Quran. Orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Orang yang dalam kehidupannya mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Itu kriteria pertama yang dirindukan oleh surga.
Ada nggak sama diri kita? Oh, ada. Alhamdulillah Pak, sekedar informasi di Masjid Nurul Huda setiap malam ada tadarusan dalam rangka Qiyamul Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Pesertanya banyak sampai penuh sampai pinggir-pinggir setiap malam tuh ya, yang belum sempat hadir. Karena kalau kita mau termasuk golongan yang dirindukan oleh surga, masih ada kesempatan buat kita. Tahlil Quran. Apa yang pertama, Bu? Orang yang gemar membaca Al-Quran. Yang kedua, manusia yang dirindukan oleh surga yaitu wahafizil lisan. Manusia yang dirindukan oleh surga yaitu orang yang mampu mengekang lidah. Orang yang mampu mengekang lidah ini luar biasa, Bu. Pak. Salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia dengan dia bisa menjaga lidahnya. Bahkan Nabi menggarisbawahi lagi, lebih jelas lagi, lebih dalam lagi. Man amana billahi wal yaumil akhiri falyakul khairun awil yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendak dia berkata yang baik atau diam. Artinya apa? Lidah memang tak bertulang. Kadang-kadang kelupaan kita ngomong sembarangan. Seringkali kita ada omongan-omongan yang kita nggak sadar menyakiti saudara kita. Maaf Pak, minta air dikit. Iya, izin Bu ya. Kopi apa nih? Air water white. Mas susu. Bismillah. Alhamdulillah. Ya habis tarawih Bu ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kedua manusia yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mampu menjaga lisan. Mudah-mudahan karena kita puasa, lisan kita terjaga. Selanjutnya, yang ketiga manusia yang dirindukan oleh surga yaitu wa mut'imil ji'an. Siapa itu mut'imil ji'an? Orang yang mampu memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Ada enggak dalam diri kita yang ketiga ini? Ada perasaan dalam diri kita ingin memberi makan kepada orang yang lapar. Bu, halo. Kita puasa hitungannya berjam-jam aja, Bu. Tapi saudara kita yang tidak mampu di sana, mereka memang dalam keadaan fakir miskin, tidak memiliki makanan yang untuk dimakan. Puasa sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Kita yang merasakan berjam-jam puasa sudah bisa merasakan bagaimana rasanya lapar dan haus saat datang kepada kita. Di bulan Ramadan ini kita dilatih timbul empati kepada orang-orang yang membutuhkan agar kita peduli kepada mereka. Kita punya kelebihan harta, kita lihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan daripada pertolongan kita. Kalau kita ingin didambakan, dirindukan oleh surga, yuk sisihkan daripada apa yang kita punya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan tersebut. Adapun golongan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nih Bu, Pak, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bahkan ditegaskan lagi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, bahkan menurut Imam An-Nawawi bahwa yang dimaksud qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Allah akan ampuni dosa-dosanya apabila dia menghidupkan Ramadan didasari dengan iman dan kesungguhan.
Ini luar biasa. Di saat di mana kita mengharapkan Allah memasukkan kita ke surga. Begitu jelas baginda Rasul memberikan satu fasilitas kepada kita. 4 kriteria ini apabila kita coba tanamkan dalam diri kita, insya Allah kita akan termasuk bagian manusia-manusia yang akan dirundukkan surga. Mari di sekian Ramadan yang akan kita lalui ini, masih banyak kesempatan. Masih banyak kita bisa melakukan amal-amal kebaikan. Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang melakukan ibadah puasa. Dan ini merupakan keistimewaan buat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena puasa harus didasari dengan iman wahtisaban. Didasari dengan iman, al-imanu tasdiqun biqalbi wa taqrirun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman harus dibenarkan dalam hati. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Dengan berpuasa berarti merupakan implementasi daripada keimanan kita. Merupakan wujud daripada bahwa kita iman kepada surganya Allah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semoga ibadah kita yang telah kita laksanakan selama beberapa hari ini Allah terima dan menjadikan harapan buat kita bahwa kita bagian daripada manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.